Arsitektur itu biasanya didominasi oleh laki-laki. Apakah betul seperti itu mitosnya atau faktanya seperti apa nih di lapangan? Sebenarnya ya kalau di proyek ya panas, kotor ya debu seperti itu. Cuman waktu kita gambar kemudian ada realisasinya gitu rasanya happy gitu. Termasuk seni memahami lawan bicara ya. Betul Karena kan sekali. ketika menggambarkan kebutuhan orang lain, Iya. keinginan orang lain, itu kita harus bisa menggambarkan dengan Menggambarkan. benar. Nanti kadang tuh di bawah alam bawah sadar kita itu inspirasi itu ada gitu. Jadi waktu dibutuhkan kita mau menggambar, tahu-tahu bisa pop up gitu. Kalau mendesain tuh harus relax gitu loh, harus happy. Gitu. Halo, ketemu lagi dengan saya Astrid Widayani di podcast Astrid Widayani. Nah, udah nunggu-nunggu ya setelah kemarin episode perdana kita ngobrol dengan salah satu sahabat saya, Wanita Tanpa Batas. Untuk episode kali ini nggak kalah seru. Kenapa? Karena saya juga menghadirkan tamu istimewa. Dan khususnya untuk podcast kali ini, memang kita akan banyak mengajak sahabat-sahabat saya sesama perempuan yang tentunya bisa menginspirasi untuk semua sahabat AB di rumah ya. Jadi kalau kita lihat banyak sekali heroes atau pahlawan di luar sana itu berjenis kelamin laki-laki, ada Superman, Spiderman dan lain sebagainya. Di wanita pun juga ada Wonder Woman. Nah, salah satunya hari ini saya undang di podcast Astrid Widayani. Nah, tentunya udah nggak sabar siapa sih Wonder Woman kita kali ini. Tentunya Wonder Woman harus punya ability ya, punya kemampuan yang nggak kalah juga dimiliki oleh para pria di luar sana. Dan ini salah satu jagoan saya karena memang sudah terbukti bisa menguasai di salah satu bidang yang biasanya dikuasai oleh laki-laki, yaitu di bidang arsitektur. Selamat datang Mbak Fani. Ya, terima kasih. Selamat datang di podcast Astrid Widayani. Kita akan ngobrol-ngobrol santai untuk membangun semangat teman-teman wanita di luar sana dan khususnya untuk sahabat AW. Gimana nih kabarnya? Baik, Baik Astrid, ya. baik juga ya. Baik, alhamdulillah. Sekarang baru sibuk apa nih saat ini? Sibuk gambar arsitek ya. Ya, masih ya, sama Iya, ya. sama. Nah, mungkin bisa di-share untuk sahabat AW yang belum kenal karya-karyanya dari Mbak Fani ini di mana nih yang Iya, paling monumental? mungkin kalau yang di Solo mungkin beberapa tahu banyak karya saya di commercial building ya, kayak coffee Commercial shop building. ya. Seperti Code and Brew Balapan, Code and Brew Fajar Indah, Oke. seperti Oxiko, seperti itu. Wah, Ya. bagus sekali. Dan saya salah satu yang favorit ngopi ya. Itu sangat menikmati tidak hanya kopinya tetapi juga desainnya. Ternyata di terima belakangnya kasih. ada tangan dari Mbak Fani Iya. Wana, luar biasa. Dan kita bangga ya, tentunya di Solo ada salah satu wanita yang sudah muda, cantik, energik, Terima dan sangat kasih. berbakat. Terus saya mau pengen tahu lebih lanjut nih sejarahnya atau inspirasinya tuh dari mana ya dulu awalnya kok bisa jadi seorang arsitektur yang keren nih sampai kayak sekarang. Sebenarnya jadi arsitek lebih ke passion sih ya, Mas Rit ya. Passion, Jadi ya. saya dari kecil itu memang kebetulan orang tua saya membangun rumah gitu. Jadi ada proyek di rumah, saya lihat gambar-gambar arsiteknya, terus Iya, saya iya. lihat majalah-majalah juga. Dari situ saya Oke. suka sekali gitu dari Terinspirasi SD ya. iya. Terus waktu saya SMP, SMA ditanya jurusan apa nanti kuliahnya, saya langsung pasti teknik arsitektur gitu. Wah, berarti sejak Iya. muda memang sudah ada passion. Memang passionnya di suka arsitek. gambar dan Betul. akhirnya di dalemin di Iya, betul. bidang itu. Kalau boleh Sampai sekarang. cerita untuk sahabat AW belajarnya di mana aja kemarin? Oh, Untuk saya arsitekturnya? untuk arsitektur di Universitas Kristen Petra Surabaya gitu. Terus habis itu Oke. ya dari setelah lulus kerja ikut orang terus mulai mendalami arsitek terus sampai sekarang jadi Oke. belajar ya, maksudnya bekerja sambil belajar gitu. Bekerja sambil belajar, Iya. learning by Iya, doing. betul. Nah, mungkin yang di rumah sahabat AW juga merasakan aku punya passion tapi kok belum bisa ya, seperti beliau harus ditelatenin untuk langsung dipraktekkan ya di rumah ya. Betul Jadi sekali. kalau punya passion harus diperjuangkan gitu Betul. intinya. Boleh nggak kita sharing-sharing lagi mengenai awal mula ketika passion ini berubah menjadi sebuah profesi yang tentunya bisa berujung kesuksesan ya. Ada nggak pada waktu itu orang tua mengarahkan, kemudian ada nggak kendala-kendala ketika sekolah dan lain sebagainya? Kalau
kalau di sekolah mengarahkan ya saya bersyukur sekali sih, saya diberi kebebasan mau ambil dari orang jurusan tua apapun, bebas ya? boleh ya, yang saya suka apa gitu. Nah tapi ada tanggung jawabnya kalau memang sudah saya ambil teknik arsitektur, nah kemudian kedepannya ini ya saya harus berjuang benar-benar kepengen jadi arsitek juga harus jadi arsitek gitu. Ternyata tapi setelah lulus juga nggak semudah yang dibayangkan gitu. Jadi waktu kuliah gitu jadi arsitek, idealismenya wah nanti setelah lulus langsung jadi arsitek nih. Ternyata ada prosesnya gitu. Prosesnya apa tuh kalau boleh diceritakan? Jadi setiap berkarya gitu. Waktu awal-awal jadi arsitek kan nggak mungkin nih langsung dapat klien percaya ke kita. Kita siapa nih, masih fresh graduate seperti itu kan. Tapi maksudnya seiring berjalannya waktu kalau ada disiplin, konsisten, terus tetap dijalani, nggak menyerah dan tidak boleh gampang menyerah. Itu 3 poin udah dapat nih. 3 poin, 3 kunci. Gampang ngomongnya tapi menjalankannya harus melalui sekali. Proses yang tidak mudah. Betul. Tadi sempat saya mention di depan ya bahwa arsitektur itu biasanya didominasi oleh laki-laki. Apakah betul seperti itu mitosnya atau faktanya seperti apa nih di lapangan? Faktanya sekarang sih sebenarnya arsitek memang betul lebih didominasi oleh pria. Cuman sekarang ini saya juga banyak kenal arsitek cewek itu juga banyak gitu. Dulu waktu kuliah mungkin? Waktu kuliah malah 50-50 sih ya. Cuman yang benar-benar jadi arsitek satu angkatan itu mungkin cuma 10% lah ya. 10% nah itu kebanyakan cowok gitu. Nah waktu kerja sekarang ini di kehidupan real pekerjaan ini juga lebih banyak cowok sih. Maksudnya hubungannya juga sama cowok. Karena gitu. di proyek bangunan bangunan ya mungkin panas. Nah itu tadi sempat satu kata ya, panas itu. Apalagi selain panas itu ya, mungkin untuk teman-teman yang baru mau masuk ke arsitektur jadi bisa lebih mengantisipasi dan mungkin malah justru dimotivasi untuk bisa lebih yakin sama pilihannya sebagai arsitek. Sebenarnya ya kalau di proyek ya panas, kotor ya debu seperti itu. Cuman waktu kita gambar kemudian ada realisasinya gitu rasanya happy gitu. Saya suka gitu waktu gambar gitu kita bikin dari kertas menjadi gambar 3D jadi sebuah desain terus diimplementasikan menjadi nyata skalanya lebih besar itu ada rasa kepuasan tersendiri apalagi kalau jadi sesuai dengan bayangan gitu kita dan bahkan mungkin bisa lebih bagus daripada gambar ya. Kemudian itu yang tersendiri. Menikmati juga banyak orang itu rasanya tuh puasnya beda gitu. Nah masih ngomong-ngomong soal pekerjaan arsitektur untuk selama ini yang dijalani, apakah memang betul ya terjadi ada perbedaan komunikasi kalau kita perempuan jadi arsitektur atau sebenarnya sudah nggak ada sama aja atau gimana? Mungkin kalau di awal-awal tuh memang iya ya mungkin. Awalnya mungkin ya? Lebih kayak cewek ya gitu. Cuman ya itu tadi jangan nyerah gitu. Mesti nggak nyerah. Kita mesti kalau punya gambar ya kita pengen seperti ini ya harus seperti ini. Cuman ya kita maksudnya jangan terus asal ngotot tapi nggak ada dasarnya juga. Jadi kita ada dasarnya memang gambarnya detail gitu. Bisa diimplementasikan. Nah, ya itu yang penting sih. Termasuk seni memahami lawan bicara ya. Betul karena kan sekali. ketika menggambarkan kebutuhan orang lain, keinginan orang lain itu kita harus bisa menggambarkan dengan benar. Jadi bicara dengan klien itu cara supaya klien percaya dengan gambar kita juga nanti dari menerjemahkan apa yang mereka mau juga kan? Betul. Kemudian dari gambar kita diterjemahkan ke kontraktor yang melaksanakan. Itu kan beda lagi. Jadi memang seni komunikasinya juga harus ada juga. Betul sekali. Ini salah satu hints ya atau mungkin clue untuk teman-teman yang mau masuk ke arsitektur harus belajar juga ilmu komunikasi. Benar enggak ya? Iya. Tapi saya rasa semua bidang lah ya komunikasi itu penting sekali. Wah, luar biasa. Dan saat ini juga sudah terbukti tidak hanya mitos ya, faktanya sekarang memang sudah banyak sekali perempuan di luar sana dengan pekerjaan apapun yang memang dulunya banyak dikuasai oleh laki-laki. Nah ngomong-ngomong soal ini ya, kita secara umum ya, nggak ngomongnya secara arsitektur. Menurut Mbak Fani Yohana ini bidang apa yang menurut Mbak Fani saat ini bisa digeluti oleh seorang wanita ya, yang dulunya mungkin banyak di laki-laki kan sering ya menghadapi kondisi-kondisi di lapangan. Iya. Jadi mungkin kalau dulu ya mungkin saya rasa ini maksudnya seperti
zaman dulu, Equality. ya Ya, equality ya, equality. dari mungkin dari mama saya, nenek saya tuh semakin generasi itu semakin baik equality-nya. Jadi Oke. waktu sekarang ini yang saya jalani ini kebanyakan dulu kontraktor banyaknya cowok ini. Maksudnya arsitek tuh cewek memang ada ya, tapi kontraktor itu banyaknya cowok sipil. Dari Jadi teknik sipil membawai banyak tukang seperti itu. Tapi sekarang juga banyak saya kenal kontraktor cewek itu juga banyak. Kemudian sudah mulai ada banyak vendor-vendor yang biasanya dikerjakan cowok, tapi saya maksudnya sama-sama dalam menekuni pekerjaan ini ternyata juga banyak cewek-cewek gitu yang Wah, berarti sudah iya. mulai terbukti bahwa kesetaraan gender itu sudah di Betul. semua bidang. Semua bidang jauh lebih baik lah, jauh lebih Dan baik. pastinya karena sudah hampir semua bidang itu sudah ada equality ya di pekerjaan apapun, pastinya juga ada kendala dong. Ya. Gitu ya. Pernah nggak sharing-sharing sesama arsitektur wanita atau dari bidang Iya. kontraktor wanita untuk pekerjaan di lapangan? Ya ada kendala sih, tapi biasanya malah kita jadi temen gitu. Iya, apa yang kira-kira Karena bisa di-share? kayak sama-sama seperjuangan gitu. Ya mungkin ya kita sama-sama maksudnya dasarnya tuh harus kayak ilmunya itu harus benar-benar menguasai. Jadi dari situ kita bisa lebih pede, ada PD-nya juga bisa diterapkan. Yang penting itu sih. Oh, gitu Ya. ya. Jadi maksudnya menghadapi orang-orang lain gitu kita juga ada dasarnya gitu loh. Jadi tidak yang terus menyepelekan ini karena kamu wanita, kamu istilahnya banyak dibully, diejek, nggak ada ya? Nggak ada, sekarang nggak ada. Aman. Ya, balik lagi ke tema arsitektur. Tentunya tadi teman-teman yang khususnya di Solo nggak asing lagi ya dengan gaya gambar atau desain dari Mbak Fani Yuwana, karena kalau di CNB Solo Balapan maupun di Pacar Indah itu khas sekali dan kita tuh menikmati sambil cari ide dengan adanya nuansa yang berbeda. Ini sangat-sangat membantu kita khususnya untuk kaula muda dan para pekerja yang harus menggunakan ide ini banyak menciptakan nuansa yang memberikan kita inspirasi. Nah, kalau dari seorang Fani Yuwana sendiri apa yang membuat menjadi inspirasi terbesar gitu ya, inspirasi terbesar ketika memulai untuk menggambar dengan style tersebut? Sebenarnya inspirasi buat saya tuh penting sekali. Nah, inspirasi itu ada di mana-mana. Maksudnya dari keseharian kita lebih kita harus lebih banyak melihat, mendengar, merasa, membaca gitu. Jadi nanti kadang tuh di bawah alam bawah sadar kita itu inspirasi itu ada gitu. Jadi waktu dibutuhkan kita mau menggambar, tahu-tahu bisa pop up gitu. Oh gitu ya? Iya, cuman kadang-kadang juga pernah nih nggak ada stuck ya, stuck nggak ada inspirasi. Nah, kalau sudah seperti itu berarti kita harus cari bisa melalui traveling mungkin atau melihat Instagram. Cocok gitu saya. Gitu. Cari inspirasi pakai traveling ya? Iya. Ya cari inspirasinya kalau gambar-gambar gitu ya, harus banyak melihat, baca gitu. Ada nggak trademark atau ciri khusus gitu dari gambarnya seorang Fani Yuwana sendiri? Sebenarnya kalau saya desain sih, saya desain juga apa adanya, maksudnya ya apa yang saya pengen. Cuman seiring berjalannya waktu mulai ada beberapa karya yang terbangun, terus klien saya sendiri malah yang kasih tahu ke saya. Ciri khasnya? Iya, wah kamu ini stylenya itu ya bold gitu. Bold ya, jadi bold. Terus habis itu beberapa klien saya yang bilang seperti itu. Terus dari situ saya mulai mikir nih, wah iya benar juga. Karena saya suka main massa, suka main material, kontras, banyak detailing gitu di bangunan saya. Jadi mungkin lebih ke bold gitu ya. Iya, walaupun saya sebenarnya itu juga baru ini ya belajar ya tentang arsitektur itu ciri khasnya apa aja gitu ya. Nah, kalau saya pun sendiri senang traveling untuk mencari inspirasi. Kalau dari pengalaman seorang Fani Yuwana ini, kota mana yang paling memberikan inspirasi? Saya kok suka Eropa ya bangunannya ya? Atau itu tergantung kondisi atau gimana? Saya di mana-mana sih. Di mana bisa ya? Maksudnya inspirasi itu bisa mungkin saya suka ke gunung sebetulnya kayak hiking gitu ya. Padahal nggak ada apa-apa gitu. Cuman maksudnya segar gitu. Kalau mendesain tuh harus relax gitu loh, harus happy gitu. Nah, perasaan-perasaan seperti itu, moodnya tuh harus terbangun. Kadang ya ke gunung gitu aja walaupun nggak ada apa-apa, tapi itu nggak tahu bisa jadi inspirasi buat saya gitu. Wah, ini benar-benar jawaban di luar dugaan saya ya, karena bayangan saya itu pasti di kota-kota dengan arsitektur yang bagus. Ternyata ya itu juga penting juga, maksudnya kemana-mana gitu.
Iya. Nah ini saya hold sebentar untuk saya menanyakan kembali ke teman-teman di rumah yang sedang nonton atau sahabat AW yang sedang mulai berimajinasi ya. Intinya gini, kalau kita mempunyai inspirasi, ya kita punya inspirasi itu jangan hanya berhenti di kepala kita atau di pikiran kita. Karena dari apa yang kita pikirkan, itu memang berawal dari hati kita ya. Nah hati kita ini nanti akan menentukan kemana ide itu akan berjalan. Makanya kalau perempuan suruh gambar, sudah pasti lebih detail ya. Dan lebih ada estetikanya gitu. Dan ini saya nggak ngomongin soal perempuan aja, karena proses antara apa yang kita rasakan dengan apa yang di pikiran kita tuh memang harus balance. Dan nantinya ketika menjadi output, baik itu secara gambar, mungkin ucapan atau perbuatan, nah ini mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang baik untuk bidang kita masing-masing. Lanjut ngobrol ya, ini ya. Siap. Nah kita sesama perempuan tentunya dengan kesibukan masing-masing mengalami dong rasanya ketidakseimbangan antara karir dan keluarga. Ya, iya betul. Gimana nih membagi waktu antara pekerjaan, apalagi yang deadline-nya udah banyak gitu ya, proyek-proyek yang udah numpuk gitu. Membagi waktunya gimana? Jadi dari kuliah itu memang jadi arsitek itu dibiasakan untuk kerja lembur gitu. Oh, jadi sejak zaman kuliah itu ya? Dari zaman kuliah. Cuman waktu saya masuk masa kerja ini jadi arsitek, saya juga tahu ada anak juga kan. Saya nggak mau lembur gitu. Jadi memang jam kerja memang, jadi saya udah ada jamnya nih, pagi olahraga, kemudian kerja jam 8 sampai jam 5. Setelah itu harus waktu untuk keluarga. Ya, itu nggak boleh diganggu gugat. Ya, kita memang harus balance supaya semuanya bisa terjaga. Sesibuk betul. apapun harus ada working hours. Betul, ya, betul. Ya, jadi caranya sekali. seperti itu. Kalau ini mungkin ada pesan-pesan nggak untuk anak muda, khususnya perempuan yang sedang memperjuangkan cita-citanya? Tadi kan ada 3 hal ya, konsistensi, kemudian juga disiplin dan juga pantang menyerah. Betul. Mungkin ada nggak cerita di balik kesuksesan Mbak Fani ini ketika menjadi arsitektur? Ada nggak kisah yang sangat teringat sampai dengan sekarang perjuangannya yang meliputi 3 hal itu tadi? Jadi memang maksudnya untuk kita menjadi maju itu pasti ada prosesnya. Nggak mungkin instan gitu. Saya sering baca buku ya, semua itu harus pertama yaitu disiplin. Terus setelah kita disiplin, konsisten gitu. Kemudian jangan mudah menyerah. Ya itu 3 hal itu sih. Maksudnya ada nggak ceritanya di balik itu? Misalnya dulu saya, misalnya nih, dulu waktu kuliah dikasih tugas, terus gagal, terus suruh ganti-ganti sampai berapa kali, kan Thomas Alva Edison sampai berapa kali ya bikin lampu gitu ya? Mungkin lebih ke project ya, mungkin setiap project itu pasti ada ceritanya, pasti boleh ada 1 atau 2 cerita, boleh hambatannya gitu. Susah ini ceritanya, iya. Mungkin ada project ya, satu project itu pasti berhubungan dengan beberapa orang, nggak cuman maksudnya kita gambar terus langsung bangun realisasi dengan mudah. Cuman kan pasti ada beberapa vendor gitu. Dalam berjalannya satu project itu pasti tahun gitu, 1 tahun tuh minimal gitu menurut saya. Lama juga ya? Iya, nah pasti di situ kan pasti ada seperti Miss nih, kira-kira kita gambarnya seperti ini, ternyata yang terrealisasi loh kok ukurannya meleset, kok ternyata ada kolom tambahan di sini, padahal di gambar harusnya nggak ada gitu. Nah kan berarti kita mesti gambar ulang, mesti revisi seperti itu. Cuman ya jangan menyerah. Tetap jaga komunikasi yang baik. Nilai seperti itu. Nggak boleh pantang menyerah itu ya, karena kalau gambar ya harus bisa readjust lagi ya. Harus readjust juga, kita harus komunikasi juga ke klien juga. Dan lain sebagainya. Ini ada perubahan seperti ini bagaimana? Biasa, seperti itu sih. Gak salah nih ya saya ngajak ngobrol Wonder Woman solo ini. Sama-sama. Karena ability-nya atau kekuatannya bisa teman-teman rasakan ya. Ternyata dengan semangat juang, dengan meningkatkan kapasitas tentunya ya, dengan kemampuan dan keterampilan kita bisa kok jadi orang sukses. Nah, yang terakhir nih ya, Mbak Fani, saya punya pertanyaan. Dengan pencapaiannya semua saat ini, boleh dibilang mungkin Mbak Fani nggak merasa sudah sukses, tapi kita yang lihat itu, wah keren banget karya-karyanya. Terima kasih. Bagus-bagus, dan kita tuh adore gitu ya. Masih ada nggak yang ingin dicapai
dalam waktu dekat atau mungkin di masa mendatang? Cita-citanya boleh dong di-share ke kita supaya kita juga ikut semangat. Iya. Ya banyak sih, maksudnya saya ya pengennya kalau saat ini mungkin di Solo ya, mungkin terus juga Jogja juga sudah, mungkin ya ke depan ya pengen bisa punya project di kota-kota lain juga gitu. Itu cita-cita saya itu sih. Iya, jadi nggak cuma di sekitar sini. Ya, sampai nanti menghasilkan sebuah gedung yang menjadi monumen gitu Amin. ya. Amin. Ini aminnya paling serius. Karena jujur saya sendiri secara pribadi sangat bangga ada perempuan yang berkarya dan ada perempuan yang menghasilkan sesuatu untuk bisa dinikmati dan bahkan menginspirasi untuk semua orang. Iya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Tangan untuk saya juga. Oke, nggak terasa sudah beberapa waktu kita ngobrol dan sepertinya kita harus undur diri dulu untuk episode kali ini. Teman-teman yang udah nonton, makasih banget dan insight-nya banyak sekali. Ada 3 hal tadi yang memang menjadi kunci kesuksesan seorang Fanny Yuwana, yaitu ada 3 hal: disiplin, konsisten, dan pantang menyerah. Udah pas kan, tepat ketika saya bilang sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seorang wanita, sama ibaratnya kalau kita berbicara seorang Wonder Woman. Maka tunjukkan kekuatan kita sebagai wanita dengan kapasitas yang kita punya. Terus belajar, tunjukkan karya kita, dan jadilah Wonder Woman di luar sana. Terima kasih Mbak Fanny Yuwana. Terima kasih, sukses selalu Ya, untuk karirnya. Amin. Kita juga tunggu untuk karya-karya yang hebat selanjutnya. Paling tidak saya juga bangga akhirnya ada tamu yang nantinya saya bisa cerita nih ke banyak teman-teman untuk bisa ditonton karyanya di luar sana. Terima kasih. Terima kasih yang udah nonton Astrid Widiani Podcast. Terima kasih Mbak Fanny terima kasih, Yuwana. Mas Ri. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan langsung subscribe dan nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan share untuk teman-teman dan keluarga tercinta. Jangan lupa like dan komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.